Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas untuk estimasi servis kendaraan Daihatsu Ayla. Kilometernya di sini sekitar 50.000. Kemudian untuk kendaraan ini tahun 2015. Jadi sebelumnya seperti biasa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ari, pemilik kendaraan Daihatsu Ayla 2015 ini. Tipenya tipe X, teman-teman. Oke. Nah, jadi pada saat beliau servis ini, beliau ambil secara lengkap untuk servis 50.000 km. Baik, sekarang kita bahas rincian biayanya satu persatu ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan juga bagi yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa tinggalkan like-nya, subscribe juga supaya untuk kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang berkualitas seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai. Jadi yang pertama di sini nggak kelihatan di sini. Nah, kita hapus dulu. Oke. Jadi di sini untuk keluhannya yang pertama atau requestnya juga yang pertama adalah servis 50.000 km. Kemudian ada penggantian oli mesin. Di sini pakai Shell 10W30, penguatian per 10.000 km ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk seri mesinnya masih pakai seri yang pertama kali Ayla keluar, yaitu 1000 cc 1 KR tipe mesinnya. Kemudian sesuai estimasi pekerjaannya, dan juga ada fasilitas cuci vakum. Jadi selain cuci vakum teman-teman, kita selama masa pandemi ini juga kita ada free disinfektan. Jadi apa yang teman-teman mekanik sudah pegang, kemudian kita lakukan pengecekan ya kan, itu tidak luput dari desinfektan dari kami. Jadi insya Allah nggak ada masalah ya sama kebersihan dan juga untuk COVID ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk servis 50.000 km yang dilakukan adalah tune up sama pengecekan kaki-kaki ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pengecekan rem ada nggak? Nah ini nggak ada. Jadi untuk servis kelipatan yang genap seperti 20.000, 40.000 atau 60.000, itu dia baru ada servis pengecekan rem. Kalau untuk lipatan ganjil tidak ada. Tapi jika ada keluhan disampaikan supaya nanti kita bisa estimasikan untuk jasa bongkar remnya. Gitu ya teman-teman. Oke, jasa servisnya 300.000. Kemudian ada penggantian oli kompresor AC 385.000. Spuring balancing 154, spuringnya balancingnya 107. Ini belum termasuk dengan PPN-nya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada jasa ganti fan belt. Nah, ini yang mau kita bahas. Fan belt itu dia umurnya biasanya sekitar 60.000 km. 60.000 km baru dia ganti untuk fan beltnya. Nah, tapi biasanya teman-teman untuk si fan belt ini karena dia bahannya terbuat dari karet, maka dia pasti punya umur, ya kan, lifetime-nya biasanya 3 tahun. Lifetime-nya biasanya 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita sarankan teman-teman, misalnya ya ada yang punya kendaraan terus kemudian sudah plus minus 3 tahun, nanti akan menemui mungkin pagi hari gitu kan, baru nyalain mobil ada bunyi cit 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 cit, cit gitu. Nah itu biasanya dari fan beltnya teman-teman yang sudah mulai aus. Tapi untuk lebih jelasnya memang harus dibawa ke bengkel untuk melakukan analisa, karena kita dari pihak dealer resmi pun kita nggak berani. Misalnya kita cek terus fan beltnya rusak, walaupun cuma 67.000 rupiah ya harganya di sini ya, 67.000 rupiah, kita tidak akan berani langsung ganti karena harus ada persetujuan dari pelanggan dulu. Oke gitu.
sama seperti pangkon mesin. Intinya yang karet-karet sih biasanya bertahannya sekitar 3 tahunan, kecuali kalau karet wiper kan biasanya faktor eksternalnya banyak sekali, seperti kotor di bagian kacanya atau mungkin ada jamur kaca. Itu biasanya lebih cepat, mungkin setahun setengah 2 tahun sudah jelek karetnya gitu. Oke. Kemudian skok juga sama, contoh kita bahas di skok belakang. Skok belakang itu kan modelnya kalau nggak salah gini. Oke. Nah gini kan ya. Nah ini kan juga ada karetnya yang tengah-tengah. Jadi yang di sini yang saya coret-coret ini. Nah ini ada bantalan karetnya. Ini juga sama, biasanya sekitar 3 tahun. Kalau dia sudah mulai oblak, maka pada saat kita lewat jalan jelek itu kan biasanya ada suara jedak-jedak, itu juga bisa dari shock breakernya ini yang karetnya sudah mulai aus gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Filter oli harganya masih sama. Untuk kendaraan Ayla dan Sigra itu ada 2 tipe ya teman-teman ya. Kalau pakai yang 35.000 ini boleh BZ 010 untuk nomor spare partnya. Tapi kalau misalnya pakai yang BZ 030 ini juga masih bisa teman-teman, Rp27.000 saja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya kendaraan banyak gitu kan, rental mungkin lebih dari 10 unit, lumayan nih kalau misalnya setiap kali servis bisa menghemat kurang lebih sekitar Rp8.000 per ganti filter oli ya kan. Rp8.000 kan lumayan tuh pengalinya, kali 10 unit kan lumayan 80.000 ya kan. Nah itu bisa tuh untuk pakai yang BZ 030 saja yang harganya Rp27.000. Ini pasti dealer resmi punya kok. Fanbel tadi, di sini ada jasanya, di sini ada spare partnya. Oli mesinnya kita pakai 10W30 sesuai request dari pelanggan dan juga sesuai record kendaraan ini 2,7 liter. Di sini kita bisa beli teman-teman untuk 2,7 liter saja bisa Rp378.000. Gasket baut oli 7.500. Kemudian di sini ada pembersih injektornya 150.000. Nah, engine flash ini teman-teman banyak sekali yang malah menjadi bumerang ya teman-teman ya. Menjadi bumerang akibat pemakaian engine flash yang nggak tahu ya. Mungkin si oli sudah terlanjur berkerak, keraknya tebel ya kan. Nah, jadi biasanya engine flash ini kan cara fungsinya seperti ini. Kan ada mesinnya teman-teman. Ada mesin, di sini ada tutupnya ya kan atas. Nah, ini kan dimasukin sama engine flash. Jadi olinya belum ditap dulu gitu. Jadi dia dimasukin ke dalam, mungkin sekitar 1 menit lah, atau mungkin 1 menit gak nyampe di starter gitu kan ya. Tidak sampai 1 menit udah dimatikan mesinnya. Maka begitu ditap oli mesinnya yang keluar. Nah, ini dia encer banget. Jadi kayak air gitu karena dia dirusak di situ viskositasnya. Nah, tapi pada saat di dalam mesin ini, mungkin bisa lihat ke video saya, mungkin 2 atau 3 kali uploadan yang sebelum video ini nanti saya upload, itu ada teman-teman yang sampai ngerak banget, ketelatan ganti oli atau mungkin kasus oli palsu. Tapi jarang sih kalau oli palsu kasusnya. Mungkin yang paling sering ya ketelatan ganti oli itu, kilometernya selain lebih gitu. Nah, itu begitu dikasih engine flash, maka kita nggak akan tahu apakah dia nanti akan rontoknya itu menjadi bubur atau menjadi kayak seperti ya kecil-kecil gitu, kasar gitu. Nah kalau misalnya dia sampai kecil mungkin bentuknya masih padat gitu kan ya, nggak sampai dia jadi bubur, ya otomatis nanti akan ada resiko membuat spare part yang lain menjadi aus, atau mungkin malah yang paling parah nyumbat ya teman-teman ya, nyumbat saluran oli yang ada di dalam mesinnya ini. Itu yang bahaya. Terus kemudian di sini ada air wiper. Kalau kita di sini air wipernya khusus supaya dia menahan, nggak mudah ada jamur gitu di kaca depan. Oke, kita cek lagi totalnya kira-kira berapa teman-teman. Nah, di sini. Oke. Di sini itu setelah wiper tadi ada pembersih throttle body. Jadi kalau misalnya di kendaraan Ayla 2015 ini selain throttle body ada juga ISC-nya teman-teman dibersihkan.
gitu. Terus kemudian di sini ada pembersih uap air di dalam tangki bensin 88.000 totalnya teman-teman. Karena kendaraan Ayla ini kan, kalau Ayla baru kan ada free jasa servisnya. Nah kalau misalnya Ayla yang lama ini kan dia nggak ada free jasa servisnya ya teman-teman ya. Nah jadi jasanya bayar, spare part bayar, oli bayar, totalnya di satu ini yang di bawah ini teman-teman, 1.890.000-an. Jadi hampir 2 juta ya teman-teman ya kalau dikerjakan lengkap. Tapi itu pun kalau misalnya di kilometer 50.000 aktual mungkin masih di sekitar 2,5 tahun ya. Itu biasanya fanbel ini kan belum waktunya ganti, karena kita harus cek aktualnya seperti apa gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan jangan lupa untuk komen. Sekali lagi mohon teman-teman meluangkan waktunya sebentar untuk menekan tombol subscribe ataupun like, supaya kita lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Salam ilmu yang bermanfaat. Selamat siang.